itu kuat, sehat itu nikmat. Para pemirsa yang saya hormati, sebagai seorang pemikir independen, ya, setelah saya mempelajari banyak hal, ya, sejarah, antropologi, ilmu jiwa, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya, maka saya coba untuk merumuskan, ya, tentang manusia yang paling unggul. Ya, bukan artinya saya orang unggul, tidak, tapi saya coba merumuskan. Nah, akhirnya saya temukan ide mengenai diri yang sehat. Diri yang sehat. Nah, bagaimana profil diri yang sehat menurut rumusan Mr. Tony? Ya, yang pertama-tama, ya, diri yang sehat itu memiliki pemahaman yang holistik. Nah, ini ya. Holistik dari kata bahasa Inggris whole, artinya keseluruhan. Artinya holistik berarti pemahaman yang menyeluruh, ya. Bukan cuma sepotong-sepotong tapi menyeluruh, ya. Kalau dalam bahasa Latin ada yang mengatakan totem pro parte, partu tote. Ya, istilahnya mungkin salah sedikit, ya. Jadi keseluruhan bagi yang bagian menuju keseluruhan. Itulah karena dunia ini menurut pandangan-pandangan yang benar adalah sebuah totalitas, sebuah sistematis secara total, secara keseluruhan, ya. Masing-masing entitas, masing-masing benda lah katakanlah, itu ada kaitannya dengan keberadaan benda-benda lain. Contohnya, ya. Contohnya ini. Menurut para astronom, ya, setiap 30 tahun dikala itu planet Pluto mendekat dengan matahari, ya, maka dunia akan ada gempa besar. Ini pemahaman totalitas, ya. Jadi segala sesuatu yang hidup di muka bumi ini ada hubungannya dengan seluruh sistem astronomi perbintangan, ya. Air laut saja lihat, kalau pas bulan itu tanggal 15 besar itu akan berbeda kalau air laut itu di pantai kita amati kalau tanggal-tanggal muda. Itu bukti, ya. Nah, begitulah, makanya pandangan yang holistik ini adalah pandangan yang paling mendekati kebenaran, ya. Artinya pemikir-pemikir yang holistik, ya, pemikir-pemikir yang besar, ya, selalu melihat dunia ini ada keseluruhan, ada bagian, ya. Keseluruhan ada karena bagian, dan bagian juga ada karena keseluruhan. Maka dia harus dipahami secara holistik. Nah, ini artinya bahwa pemahaman holistik seorang diri yang sehat itu sifatnya universal, sifatnya substansial, sifatnya fundamental. Fundamental artinya memberikan dasar kepada pemahaman yang lain, sifatnya substansial artinya sesuai dengan halnya, ya, tergantung bidangnya. Ya, sama manusia. Manusia itu sejak dulu ada mengkait antara sejarah manusia dulu sampai sekarang, ya. Maka ada yang mengklaim keturunan ini, itu sah-sah saja, ya. Nah, pemahaman yang holistik itu yang bukti, ya. Kalau bukti pertama adalah piagam hak asasi manusia, ya. Ini salah satunya adalah pemikiran yang holistik, melihat manusia, ya, melihat manusia ini memiliki hak-hak dasar. Itulah pemikir John Locke dari Inggris, ya, abad 17 18 sudah mengatakan manusia memiliki natural right, ya, hak kodrati yang harus dihormati oleh semua orang. Ya, oleh karena itu lama-lama muncullah pemikir-pemikir dari Prancis, ya, Montesquieu, ya, Rousseau, ya, kemudian juga ada pemikir-pemikir modern, ya. Itu menyimpulkan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat, memiliki nilai, ya, sama semua, ya. Bahkan revolusi Perancis mengatakan bahwa Perancis bergolak itu karena sistem pemerintahan yang absolut, ya,
dulu Prancis adalah kerajaan. Nah, sesudah ada pergulakan politik, maka berubah menjadi republik. Semboyannya Republik Prancis adalah liberté, égalité, fraternité, ya. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Itulah pandangan, salah satu pandangan yang holistik. Ya. Oleh karena itu saya sebagai orang yang pernah belajar juga filsafat, belajar teologi, pokoknya saya banyak belajar tentang ilmu apapun juga, saya ingin menyumbangkan pemikiran saya bagaimana manusia harus mencapai kesempurnaan sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, kalau di Indonesia sekarang tunjuk saja ya, orang-orang yang memiliki pemahaman yang holistik itu termasuk satu, kalau kita bilang Bapak Proklamasi, Soekarno dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya ya, yang merumuskan Pancasila, merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Itulah pemikiran-pemikiran holistik, karena mereka sudah terkena, sudah mempelajari filsafat barat, sudah mempelajari sastra barat, sudah mempelajari sejarah barat, maka timbullah Undang-Undang Dasar 45 itu jelas sudah ada kata orang itu 70% 80% sebenarnya cuma mengutip kitab undang-undang hukum pidana dari negeri Belanda. Negeri Belanda asalnya dulu dari Romawi. Begitulah ceritanya, seperti Kodeks Hammurabi. Oleh karena itu, kalau di Indonesia sekarang ya, maka Indonesia itu dasarnya sudah benar, yaitu sudah universal. Dalam Pancasila dikatakan ketuhanan yang maha esa. Berarti kita sudah diberikan dasar bahwa kita ini ada yang menciptakan, kita diciptakan, dan kita harus berlaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Nah, kemudian ada juga sila kemanusiaan. Itu yang nyata di dunia itu bukan Tuhan, tapi adalah manusia. Bagaimana kita memahami yang kelihatan dengan benar, itulah yang diberikan oleh para pendiri bangsa. Dan itulah terjadi akhirnya persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat ya, dan keadilan sosial. Itu sosial berarti sosius dari kata teman. Sosius itu bahasa Latin artinya teman ya, begitu. Sosial artinya pertemanan atau kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu sekarang begini, kenapa Indonesia tidak maju-maju ya? Nah, ini sekarang persoalannya. Kenapa Indonesia tidak maju-maju seperti Jepang? Ya, Jepang kalah perang dunia kedua ya, tapi dia sekarang menjadi negara maju. Kenapa? Jepang belajar dari orang-orang pintar ya. Waktu Jepang kalah perang, maka siapa namanya, ada restorasi Meiji ya. Jadi mahasiswa yang pintar di Jepang dikirim ke Amerika. Buku-buku Amerika ilmiah semua diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Sekarang apa hasilnya? Jepang maju. Indonesia terlambat. Emang ada 1-2 orang yang kuliah di Eropa ya, kuliah di Belanda ya. Sesudah itu ada yang kuliah di mana-mana ya. Nah, itu yang begitu. Sekarang pertanyaan tadi, kenapa Indonesia tidak cepat maju? Saya mengatakan, saya menilai bahwa pemimpin-pemimpin kita pandangannya belum holistik. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita ya kalah pintar dengan pemimpin-pemimpin Eropa yang lebih dulu memang menjadi negara maju. Ini salah satu juga faktor. Jadi saya mencoba membuat kesimpulan-kesimpulan dengan berbagai macam sebab ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain, Indonesia adalah negara kepulauan ya, dengan lebih 270 suku, itu tidak mudah mempersatukan lebih 270 suku dan juga banyak pulau-pulau di Indonesia. Nah, jadi sekarang saatnya sekarang saya tidak mau melihat Indonesia terpuruk sebagai warga negara, sebagai seorang nasionalis. Saya ingin urun ide, yaitu diri yang sehat. Semoga diri yang sehat itu menjadi panduan dari para pemimpin yang ingin memajukan bangsa dan juga rakyat Indonesia yang ingin hidupnya maju. Nah, sekarang di Indonesia siapa yang memiliki, menurut Mr. Tony, yang memiliki pemikiran-pemikiran holistik? Kalau di Muslim, ya, yang di Muslim ya, saya tertarik pemikiran dari Mr. Bapak Saiful Karim. Ya, saya banyak menyimak ya ceramah-ceramahnya ya, luar biasa. Kemudian ada juga itu Guru Gembul ya. Guru Gembul itu juga pemahamannya ya objektif ya. Nah, subjektif tentu ada, setiap manusia ada subjektivitas, tentu ada. Cuma mungkin 80% adalah objektif, yang 20% itu adalah subjektif. Itulah biasa ya, secara matematika demikian. Ada juga kalau di Indonesia adalah, kalau Kristen adalah Bambang Nurseno ya. Nah, itu juga ahli sejarah
menguasai banyak bahasa. Nah, ada juga kalau yang lain ya, tadi sudah Cak Islah Bahrawi ya, dengan kerasnya lantangnya dia mengkritik ya peradaban Islam ya. Bagus, saya acungi jempol. Masih ada lagi? Saya belum temu. Ini ada juga. Harry Pras ya. Saya juga memahami apa yang dipikirkan oleh Harry Pras ya. Nah, masih banyak lagi ya di di Kasanah Ilmiah Indonesia. Nah, makanya saya ingin ya mengangkat orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan yang universal, holistik ini, semoga berpengaruh. Bahkan saya mengatakan, andai kan ada 5 Islah Bahrawi di Indonesia, apa jadinya? Seandainya ada 5 Saiful Karim di Indonesia, apa jadinya? Kalau ada 10 seperti Guru Gembul, apa jadinya? Ya, nah itulah, karena memang itulah tugas para pemikir-pemikir seperti saya, pemikir independen, walaupun saya belum terkenal. Itulah tugasnya kita, adalah memberi penjelasan. Ada yang bilang mengatakan kita memberikan pencerahan kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah. Begitu saja. Ya itulah. Jadi salah satu saja ciri ya dari diri yang saya adalah pemahaman yang holistik. Ya, pemahaman holistik orang-orangnya menjadi ya bisa atau menjadi apa, orang-orang yang toleran terhadap segala keyakinan ya. Ya, itu toleran. Kenapa? Dia memahami kenapa, memahami kenapanya sesuatu terjadi, bagaimana sesuatu terjadi, lalu bagaimana akan menyikapi hal-hal masalah-masalah yang ada di negara kita ya. Itu saja ya. Jadi saya punya harapan, mungkin ada yang belum saya sebutkan ya, pemikiran-pemikiran yang holistik, pemikir-pemikir di Indonesia yang holistik ya, terutama tadi saya sebutkan kalau di Islam ya, yaitu apa namanya tadi, Mr. Saiful Karim, kemudian Cak Islah Bahrawi, kemudian Harry Pras, kemudian Guru Gembul ya. Nah, itu saya suka sekali, saya memiliki banyak ceramah-ceramahnya ya. Kalau di Kristen tadi saya katakan Dr. Bambang Nurseno ya. Kalau dari Katolik kayaknya saya belum ada yang mencuat ya. Oh, ada juga, itu adalah yang baru saja meninggal, yaitu Pastor Magnis Suseno. Itu juga termasuk seorang filosof ya. Nah, begitulah ya. Jadi itulah saya kira apa yang perlu saya sampaikan sebagai pemikir independen. Saya mencoba mengulik apa yang ada di otak saya sampaikan. Semoga menjadi bahan permenungan atau bahan referensi bagi pemikir-pemikir yang lain ya. Nah, jadi ciri itu tadi ya. Jadi diri yang sehat memiliki ciri pemahaman yang holistik ya. Maka pemahaman holistik itu sudah jelas ya, akan memahami segala persoalan dengan sudut pandang yang menyeluruh ya, sudut pandang yang bermacam-macam, sehingga kurang lebih objektif walaupun tidak bisa 100%. Saya kira itu saja saya sampaikan. Semoga banyak orang di Indonesia menjadi orang yang memiliki pribadi yang kuat, yang memiliki pribadi yang pemahamannya holistik. Nah, itulah yang lebih gampang diajak bicara, lebih gampang untuk membangun Indonesia itu dengan dasar pemikiran-pemikiran yang objektif, yang ilmiah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, dan terutama bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, kalau ada kurangnya minta maaf, kalau ada lebihnya syukur. Puji Tuhan, amin. Sehat itu kuat, sehat itu nikmat.